Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Kita tiba pada sosok yang begitu terkenal dalam lembaran sejarah. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Dalam literatur sejarah ia dikenal dengan Umar kedua lantaran kebijaksanaan, keadilan, kejujuran, serta kesederhanaannya. Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz, bin Marwan, bin Hakam, bin Harb, bin Umayyah. Ayahnya, Abdul Aziz pernah menjadi gubernur di Mesir selama beberapa tahun. Ia masih merupakan keturunan Umar bin Al-Khattab melalui ibunya, Lailah Ummu Ashim binti Ashim, bin Umar, bin Al-Khattab. Ketika kecil, Umar bin Abdul Aziz sering berkunjung ke rumah paman ibunya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Setiap kali pulang, ia selalu mengatakan kepada ibunya, bahwa ia ingin seperti kakeknya. Ibunya menerangkan bahwa kelak ia akan hidup seperti kakeknya itu, seorang ulama yang warak. Umar menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah. Ketika ayahnya, Abdul Aziz wafat, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menyuruhnya ke Damaskus, dan menikahkan dengan putrinya, Fatimah. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Hijaz. Ketika itu usianya baru 24 tahun. Saat Masjid Nabawi dibongkar untuk diperbaiki, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksana. Langkahnya yang bisa dicontoh oleh para pemimpin saat ini adalah membentuk sebuah dewan penasihat yang beranggotakan sekitar 10 ulama terkemuka saat itu. Bersama merekalah Umar mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Karena beberapa tindakan beraninya memberantas kezaliman, atas hasutan Hajjaj bin Yusuf dan orang-orangnya, Umar diberhentikan dari jabatan gubernur. Namun, ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa, ia kembali diangkat sebagai Al-Khatib atau sekretaris. Meski pernah menjabat sebagai gubernur dan Al-Khatib, tetapi Umar tak pernah berambisi menjadi khalifah. Ketika Khalifah Sulaiman sakit, dan putra mahkotanya, Ayub meninggal, ia minta pertimbangan kepada Rajak bin Haywah. Ketika itu, Rajak mengusulkan nama Umar bin Abdul Aziz. Padahal, dalam suatu kesempatan, Umar pernah menolak untuk dinobatkan menjadi khalifah. Ternyata, tanpa sepengetahuan Umar, sang khalifah sudah membuat kesepakatan untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, dan Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelahnya. Walaupun Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah selama 2,5 tahun, tetapi kebijakan yang ia buat sungguh berjasa bagi kejayaan umat Islam. Dialah yang memulai menerapkan syariat Islam secara utuh dengan minta bantuan para ulama, seperti Hasan Basri. Pada masanya juga, hadis-hadis mulai dibukukan. Umar juga mempunyai perhatian terhadap berbagai cabang ilmu, seperti kedokteran. Dialah yang mengusulkan memindahkan sekolah kedokteran di Iskandaria, Mesir ke Antakya, Turki. Umar juga bersikap agak lunak terhadap musuh-musuh politiknya. Ia melarang kaum muslimin mengecam Ali bin Abi Thalib. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, Umar mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk memantau kinerja para gubernur. Jika menemukan penyimpangan, Umar tak segan-segan memecatnya, seperti yang ia lakukan terhadap Yazid bin Abi Muslim gubernur Afrika Utara, dan Sholih bin Abdurrahman gubernur Irak. Umar juga mengembalikan tanah yang dirampas para penguasa. Dalam bidang militer, Umar tidak menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang. Ia lebih mengutamakan pemakmuran kehidupan masyarakat. Karenanya, ia memerintahkan Maslamah untuk menghentikan pengepungan Konstantinopel dan penyerbuan ke Asia Kecil. Di bidang ekonomi, Umar membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat kecil. Pada masanya, orang-orang kaya membayar zakat sehingga kemakmuran benar-benar terwujud. Konon, saat itu sulit menemukan para penerima zakat lantaran kemakmuran begitu merata. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, Umar selalu berada di depan. Sebelum menyuruh orang lain berlaku sederhana, ia lebih dahulu bersikap sederhana. Buktinya, sebelum menjadi khalifah, Umar biasa mengenakan pakaian bagus. Namun setelah menjabat khalifah keadaannya justru berbalik. Ia menolak berbagai fasilitas kerajaan. Bahkan, harta miliknya pun dijual dan uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Di antara bukti bahwa Umar sangat tidak ingin menggunakan fasilitas negara adalah kisahnya dengan putranya. Suatu malam ketika ia sedang berada di kantor untuk urusan negara, putranya datang.
Begitu mengetahui bahwa putranya ingin membicarakan masalah keluarga, Umar memadamkan lampu yang ia gunakan. Keduanya pun berbincang dalam kegelapan. Ketika hal itu ditanyakan putranya, dengan yakin Umar menjawab bahwa mereka sedang membicarakan masalah keluarga, sedangkan lampu yang mereka gunakan adalah milik negara. Karena berbagai kebijakan dan keadilannya itu, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, atau Umar kedua setelah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia di Dirsiman, sebuah kota di wilayah Hims, pada 20 atau 25 Rojab 101 Hijriah, pada usia 36 tahun 6 bulan, menurut beberapa riwayat, seperti yang terdapat dalam Tarikh Al-Khulafa, karya Imam As-Suyuti. Umar bin Abdul Aziz meninggal karena diracun. Menjelang wafat, ia sempat memanggil pelayan yang memberinya minum. "Apa yang mendorongmu memberiku minum berisi racun?" tanya Umar. "Saya diberi 1000 dinar dan dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan," jawab pelayan tersebut. Umar memintanya mengambil uang tersebut dan meletakkannya di Baitul Mal. "Pergilah ke tempat yang tidak seorang pun tahu," perintah Umar kepada pelayannya itu. Umat Islam kehilangan seorang pemimpin adil yang nyaris tak ada penggantinya hingga kini.